Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran tunjangan hari raya atau THR untuk ASN, TNI, Polri, maupun pensiunan sudah hampir 100% tersalurkan. Setelah 2 pekan lalu, saya sampaikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji K13 tahun 2024 dalam konferensi pers bersama. Hari ini saya sampaikan update realisasi pembayaran THR per 2 April 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Secara umum, realisasi THR ASN, TNI, Polri, maupun pensiunan sudah hampir 100% tersalurkan, kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram pribadinya @mindrawati pada Selasa 2 April 2024. Adapun realisasi penyaluran THR untuk ASN pusat, TNI, Polri telah mencapai 15,15 triliun rupiah untuk 2.079.862 pegawai atau personil. Pembayaran THR tersebut telah dibayarkan oleh 13.205 satuan kerja dari 13.210 satker dalam kurung 99,96%. Rinciannya adalah pembayaran THR PNS sebesar 8,40 triliun rupiah untuk 1.033.565 pegawai. Pembayaran THR P3K sebesar 347,63 miliar rupiah untuk 79.455 pegawai. Dan pembayaran THR anggota Polri sebesar 3,42 triliun rupiah untuk 474.141 personil atau pegawai. Serta pembayaran THR prajurit TNI sebesar 3 triliun untuk 492.701 personil atau pegawai. Sementara realisasi penyaluran THR untuk pensiunan sebesar 11,33 triliun rupiah. 11,33 triliun rupiah untuk 3.546.555 pensiunan dari 3.554.139 pensiunan atau dalam kurung 99,76%. Rinciannya, penyaluran melalui PT Taspen sebesar 9,98 triliun rupiah untuk 3.070.488 pensiunan dari 3.071.957 pensiunan dalam kurung 99,97%. Kemudian penyaluran THR pensiunan melalui PT Asabri sebesar 1,34 triliun untuk 476.067 pensiunan dari 482.182 pensiunan atau dalam kurung 98,32%. Selanjutnya, realisasi THR PNS daerah yang sudah disalurkan Pemda sebesar 8,55 triliun untuk 1.588.976 pegawai. Dengan jumlah Pemda yang sudah menyalurkan THR sebanyak 290 Pemda dari 542 Pemda dalam kurung 53,51%. THR dan gaji K13 diharapkan mampu menambah daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi, pungkasnya. Benarkah pajak THR naik gara-gara skema TER? Ini penjelasan DJP. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu buka suara soal penerapan metode penghitungan PPh pasal 21
memakai skema tarif efektif rata-rata atau TER yang dianggap masyarakat menambah beban pajak terhadap THR. Direktur Peraturan Perpajakan DJP Hestu Yoga menjelaskan, penerapan skema TER merupakan tarif efektif bulanan yang lebih besar jika dibandingkan bulan sebelumnya. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 58 Tahun 2023, beserta ketentuan turunannya, yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 168. Menurutnya, bukan hal baru bagi wajib pajak yang menerima THR dengan potongan pajak menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Namun, melalui skema ini, jumlah potongan PPh 21 dalam setahun akan tetap sama. Artinya tidak menambah beban pajak baru kepada wajib pajak. Ia menegaskan, skema TER tidak akan memberatkan wajib pajak yang menerima THR, karena potongan pajak pada Desember menjadi lebih rendah, tidak sebesar saat menerima THR. Dari prinsip keadilan pajak, ketika terima penghasilannya gede, ya bayar pajaknya gede. Ini supaya tidak mengganggu pada saat Desember, kata Yoga dalam media briefing update pelaporan SPT di kantor DJP Jakarta Selasa 2 April 2024. Kata Yoga, Dijen Pajak tentunya telah melakukan berbagai simulasi mengenai penerapan TER terhadap penerimaan THR. Intinya, skema tersebut tidak memberatkan wajib pajak. Daripada nanti penghasilannya hanya gaji saja di Desember, nanti bayar pajaknya besar. Simulasi kami bahkan ada yang menghasilkan pemotongannya setengah dari gajinya, karena kurang bayarnya. Bahkan ada yang sudah tipis banget, kata Yoga. Senada dengan Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyebut, penerapan skema TER terhadap penerimaan pajak karyawan tidak akan menambah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Justru skema ini mempermudah penghitungan PPh 21 periode Januari hingga November. Tidak ada pemeriksaan dalam TER. Kalaupun ada kelebihan, itu langsung dikembalikan oleh pemotong pajak atau pemberi kerja. Jadi status SPT tetap nihil sehingga tidak ada pemeriksaan, pungkasnya.